Ya. Baik, seperti biasanya Ya. sebelum Mas Yuwono itu bersyahadat, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan dulu. Nah, karena ini berhubungan erat dan sangat penting bagi Mas Yuwono nanti. Baik. Pertanyaan pertama, ini Mas Yuwono untuk memeluk Islam ini, keinginan kembali ke Islam ini, apakah ada yang memaksa? Tidak ada. Tidak ada ya. Ada ya, kemudian ada orang yang menjanjikan sesuatu bila Mas Yuwono masuk Islam? Enggak ada. Tidak ada ya. Saya yang tanyaan lagi, orang tua masih ada? Orang tua tinggal ayah. Ya. Orang tuanya Islam atau Katolik? Ya, oke. Ya. Kemudian yang orang tua sudah tahu belum nih peristiwa ini? Kalau Mas Yuwono mau masuk Islam sudah tahu belum? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Jadi begini, nanti setelah masuk Islam dalam bermuamalah dengan orang tua itu tidak boleh berbeda. Jadi ketika sudah masuk Islam itu harus tetap baik dengan orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu arah yang adalah yang paling dihormati. Ya, meskipun berbeda agama, perintah-perintah orang tua nanti harus tetap ditaati selama perintah itu tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam, itu masih boleh ditaati. Pun kalau ada perintah yang bertentangan dengan Islam, kemudian Mas Yuwono akan menolak, itu tidak boleh menolak dengan cara yang kasar, tetap harus ditolak dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, bahkan seharusnya ketika sudah beragama Islam nanti Mas Yuwono akan semakin baik akhlaknya kepada orang tua. Siapa tahu dengan semakin baik akhlaknya nanti orang tua justru mendapat hidayah untuk juga memeluk agama Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini sudah mantap benar-benar ya. Sudah. Soalnya ketika dalam hukum Islam itu ketika orang sudah masuk Islam maka tidak boleh keluar lagi. Nah, tidak boleh keluar dari Islam dan harus nanti konsekuensinya kan harus menjalankan semua perintah Islam dengan baik. Ya. Kalau dalam hal menjalankan perintah itu sedikit demi sedikit boleh semampunya, tapi ketika harus meninggalkan itu sekuat tenaga harus ditinggalkan semuanya, sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Oke, siap ya, baik. Sebetulnya bagian penting hanya syahadat ini, tapi biar ini menambah kemantapan seseorang maka ada kalimat pendahulunya. Baik, ditirukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Yuwana, tempat tanggal lahir Sleman 27 Oktober 1995, alamat pekerjaan swasta, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini hari Kamis tanggal 8 Ramadan 1444 Hijriah atau 30 Maret 2023 Miladiah. Saya telah meninggalkan
saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Baik, mau ditandatangani dulu sini kena materai dan namanya. Di atas ini. Ya, kena materai yang penting. Sampingnya namanya. Monggo kakaknya jadi saksi. Jadi tanda tangan sini, Pak. Satu lagi, Pak. Sama. Baik, sebelum selesai, monggo kita doakan dulu Mas Juwana ini supaya beliau bisa istiqomah di jalan Islam, kemudian bisa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti kita bisa bertemu di jannah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu kakaknya bisa dari Mu'alaf Center ada sajadah ya, kemudian nanti ini bisa untuk belajar sedikit demi sedikit bagaimana untuk menjadi seorang muslim yang baik ya, terima kasih. Ini ada Al-Quran, tapi sebelum nanti belajar itu biasanya harus belajar Iqra dulu. Nanti bisa belajar dengan tim Mu'alaf Center yang terdekat. Silakan. Hah? Oh, ya nggak apa. Nih. Oh ya. Kemudian, oh ya. Nah, kemudian ini ada sedikit zakat karena dalam Islam seorang mu'alaf itu berhak atas zakat, maka diterima. Terima kasih. Meskipun tidak banyak. Kita masukkan lagi. Nah, sebelum selesai, monggo ini bisa dipakai. Nah. Saya mau dialog sedikit supaya nanti siapa tahu bisa menjadi ibrah atau contoh bagi teman-teman yang lain yang belum beragama Islam. Ya. Sejak kapan Mas Yuwana ini mulai tertarik dengan Islam? Kalau tertarik itu sejak kecil. Iya. Kurang lebih kelas 3 kelas 4 SD. Tapi belum bisa untuk Islam ya. Belum berani. Terus ini kok terus kemudian ada ide untuk berani ini sejak kapan ini? Sejak akhir Oktober kemarin saya sempat DM IG, tapi saya belum merespon, belum membalas lagi. Nah, terus saya pikir bagaimana saya menceritakan pada keluarga saya nanti. Dan di waktu sebelum puasa itu saya ke Pati, sebelum puasa ke Pati itu saya cerita sama kakak juga ya, intinya disegerakan lah. Jadi orang tua belum tahu ya ini? Belum tahu. Ada hal yang karena ini menyangkut agama, ada hal yang perlu diketahui, hubungan seorang anak dengan orang tua yang orang tuanya belum beragama Islam. Nanti bagi seorang muslim dan orang non muslim itu tidak saling mewarisi
Jadi nanti misalnya terpaksa harus orang tua meninggal, maka Mas Juwana ini tidak bisa mewarisi karena berbeda agama. Begitu juga misalnya nanti Mas Juwana yang terpaksa harus meninggal, maka orang tua tidak bisa mewarisi. Tapi boleh Mas Juwana dengan kakaknya karena sesama Islam, boleh saling mewarisi. Tapi dengan orang tua tidak. Meskipun begitu, seperti yang saya katakan di depan tadi, perubahan sikap tidak boleh berubah. Ada saudara yang lain? Ada kakak yang nomor 2 di Bengkulu. Islam atau? Islam juga. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah ada di lingkungan saudara itu, dengan keluarga sudah ada yang Muslim, itu akan lebih mudah. Ya, setidaknya nanti saat ada hal-hal yang yang meresahkan bisa curhat dengan keluarga. Ya, itu akan insya Allah akan lebih mudah, dan mudah-mudahan nanti juga orang tua bisa menerima. Dan kalau perlu mudah-mudahan nanti ya didoakan juga orang tua supaya mendapat hidayah juga. Kalau masih hidup seorang muslim, kalau orang tuanya masih hidup meskipun berbeda agama masih boleh mendoakan. Tapi kalau sudah meninggal maka kita lepas, tidak bisa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, jadi itu prinsip-prinsipnya. Monggo nanti silahkan kita bisa belajar pelan-pelan seperti yang katakan tadi. Kalau dalam hal mentaati Islam itu mulai dari yang ringan dulu, yang paling ringan dan yang mampu dilakukan. Kalau yang belum mampu bisa nanti sedikit-sedikit belajar. Tapi kalau dalam hal meninggalkan, ya itu Mas Juwana mau tidak mau ya harus sekuat tenaga ya harus ditinggalkan. Tidak boleh ada yang masih dilaksanakan. Dan yang terpenting nanti sholatnya dulu saja. Yang penting sholat dulu. Sholat kalau belum bisa bacaan sholat, nanti silahkan jamaah saja. Karena kalau jamaah itu Mas Juwana diem aja, pokoknya ikut-ikut itu sudah dapat pahala. Tapi kalau sholatnya sendiri kok tidak baca apa-apa, ya nanti susah. Pahalanya belum dicatat nanti. Jadi nanti monggo silakan sebisa mungkin untuk jamaah dengan ya kalau di rumah ada dekat dengan masjid atau musola, silahkan musola masjid supaya sudah mulai mengalir. Dan keberuntungan Mas Juwana ini ya, ibarat kita beli di pam itu, di pom bensin itu, jenengan amalannya mulai dari nol. Kalau yang kami yang mulai dari Islam itu sejak kami balik dosa sudah dicatat. Tapi bagi orang yang kemudian mereka hijrah masuk Islam, maka itu dosanya mulai dari nol. Ketika itu orang yang tidak beragama Islam, orang kafir itu beramal baik, dia tidak dicatat. Kalau beramal buruk dicatat dosa. Ya. Tapi ketika dia masuk Islam, amal keburukannya hilang semua, tapi kebaikannya dicatat kemudian. Itulah keberuntungan orang yang mu'alaf, seorang mu'alaf. Nah, jadi dosa-dosanya relatif sedikit daripada orang-orang yang sudah beragama Islam dari kecil. Ya, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan Mas Juwana bisa istiqomah sehingga tetap hidup dalam beragama Islam sampai akhir hayat. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sangat rugi orang yang sudah beragama Islam kemudian dia keluar dari Islam, itu semua amalannya akan dihapus, hilang, tak tersisa. Kemudian yang akan ditimpakan hanya dosa-dosa kita itu repotnya ketika kita keluar dari Islam. Terima kasih Mas Juwana, monggo nanti bisa jenengan kalau ingin belajar silahkan nanti menghubungi saya. Bisa kebetulan saya tinggal di sini jadi cukup dekat nanti. Untuk teman-teman yang sedang mencari jati diri, silahkan bisa berkonsultasi, bisa ngobrol dengan orang-orang yang baru saja masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Maka itu nanti mudah-mudahan bisa menjadi menambah spirit untuk mencari kebenaran yang hakiki dalam hidup. Hidup jangan coba-coba, karena hidup di dunia hanya sekali, tapi ada hidup yang selanjutnya, jadi di akhirat nanti. Jangan pernah coba-coba dengan kehidupan. Terima kasih. Yang nanti pertama kali dilakukan ketika seseorang masuk Islam itu adalah mandi junub. Mandi junub itu mandi besar.